Adenium atau biasa disebut Kamboja Jepang atau mawar gurun termasuk salah satu tanaman favorit kalangan penyuka tanaman berbunga. Selain tampilan batang akar yang menggembung, bonggol yang membesar, daun dan bunga yang menarik, ketahanan hidup di daerah panas dan tahan kekurangan air merupakan kelebihan adenium. Mirip bonsai, begitu beberapa hobis tanaman memuji keindahan jenis tanaman ini. Sayangnya tanaman ini termasuk lambat dalam hal pertumbuhannya sehingga untuk bisa mendapatkan tampilan seperti koleksi di bawah ini diperlukan waktu berbulan-bulan. Selain itu risiko terkena busuk batang menjadi penyakit mematikan bagi tanaman adenium ini, terutama saat musim hujan telah tiba. Berikut ini beberapa tahapan proses program memperbesar akar dari bonggol adenium. Cara ini dapat digunakan untuk memperbesar bonggol dan akar adenium hingga tanaman dapat mirip tampilan bonsai. Syarat awalnya, tanaman harus berasal dari semai biji, bukan dari hasil setek atau cangkokan. Siapkan bibit adenium yang akan diperbesar bonggolnya. Jika ada pilih yang memiliki banyak percabangan agar nantinya hasil lebih menarik. Potong bonggol adenium beberapa cm di bawah percabangan pertama. Tidak terlalu tinggi, sehingga sisa potongan masih merupakan bagian dari bonggol tanaman. Pemotongan yang terlalu tinggi akan sama halnya dengan setek biasa hingga akar dan batang tidak akan membesar secara maksimal. Bonggol yang telah dipotong tanpa akar ini kemudian dapat diangin-anginkan dulu di teras rumah hingga getahnya mengering sebelum ditanam ulang. Jika khawatir bekas luka ditumbuhi jamur, bisa diolesi permukaannya dengan antiseptik atau fungisida. Ada praktisi yang menganjurkan pengolesan luka ini dengan obat luka betadine saja yang mudah diperoleh di toko. Obat ini biasa digunakan untuk antiseptik luka baru pada manusia. Anjuran tersebut dilakukan juga pada tanaman ini. 1 minggu kemudian bonggol ditanam ulang dengan meletakkan sterofoam yang dipotong lingkaran di bagian bawah bonggol. Adanya sterofoam ini memungkinkan akar yang keluar lebih menyebar dan melebar. Pada penanaman ini, tanah ditimbunkan di sekeliling bonggol agak tinggi. Tanaman yang hidup tumbuh cukup subur dan mulai rimbun daunnya. Cabang-cabang yang ada bertambah besar volumenya menandakan akar yang sudah banyak keluar. Tanaman dibongkar lagi untuk merapikan akar dan repotting. Foto di bawah diambil dari tanaman adenium lainnya yang juga diprogram akarnya. Berbeda dari contoh pemotongan di atas, saat pemotongannya dulu adenium di bawah ini dipotong sedikit lebih tinggi lagi, menyisakan sedikit saja volume bagian bonggolnya. Sebelum ditanam ulang, sebagian daun dipangkas dan akar dirapikan. Akar-akar serabut pada bagian atas dipangkas, tersisa akar-akar utama saja. Tanaman tidak langsung ditanam namun kembali diangin-anginkan hingga luka potong terutama pada bagian akar mengering lukanya. Tanam lagi di pot yang lebih besar untuk mendapatkan akar-akar yang lebih membesar. Sterofoam tetap dipertahankan atau diganti ukuran baru yang lebih lebar. Posisi penanaman akar utama di atas bibir pot ditimbun dengan media. Penggantian pot berikutnya dilakukan lagi dengan ukuran pot yang lebih besar. Media tanam yang terdiri campuran sekam bakar, tanah hitam dan pupuk kandang kembali ditimbunkan sampai tinggi dengan menambahkan media di sekitar akar. Agar media tidak tumpah saat perawatan dan penyiraman, ditambahkan juga bekas karpet melingkar agar media tidak tumpah. Akar diposisikan di atas bibir pot. Perlakuan ini juga sama bertujuan makin memperbesar volume akar dan bonggol tanaman plastik atau potongan karpet bekas ditambahkan melingkar agar media tanam tidak tumpah. Karena posisi media sebagian menimbun hingga pangkal cabang, penyiraman tanaman hendaknya secukupnya saja. Hal ini untuk menghindari terjadinya busuk pada tanaman. Masa pembesaran akar dan bonggol ini, tempatkan tanaman pada sinar matahari yang penuh. Penampilan adenium dengan akar yang keluar dari bonggol tampak besar dan penuh. Sela-sela lubang di antara perakaran tanaman nyaris tertutup sempurna. Jika ingin lebih maksimal lagi hasilnya, dapat diganti pot dengan ukuran yang lebih luas. Selain pot berbentuk bundar, adenium dengan penampilan mirip bonsai ini cocok diletakkan di pot berbentuk kotak agak dalam dan luas seperti pot-pot bonsai. Cabang-cabang dapat dipangkas ulang untuk mendapatkan tajuk yang lebih rimbun dengan ranting-ranting baru dan lebih banyak titik-titik bunga yang dihasilkan.